Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah Ramadhani dengan nomor NIM 240 1111 00020. Dari pertanyaan yang nomor 1, bagian yang menurut saya perlu dirubah adalah penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Saat ini Dewan Perwakilan Daerah hanya memiliki keterbatasan dalam hal legislasi, tidak sewajarnya dengan DPR. Padahal keberadaan DPD mewakili aspirasi daerah. Penguatan DPD penting agar sistem bikameral di Indonesia lebih seimbang dan aspirasi daerah dapat lebih terakomodasi secara adil. Amandemen ini bisa meningkatkan efektivitas fungsi check and balance antara lembaga legislatif. Dari pertanyaan yang nomor kedua, yaitu penjelasan antara nilai kesamaan dan kebebasan. Jika nilai kesamaan sendiri yaitu bahwa semua manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, dan status sosial. Nilai kebebasan yaitu manusia bebas berpikir, berpendapat, dan menentukan pilihan hidup sendiri selama tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak orang lain. Dan yang nomor 3 yaitu perbedaan antara HTN dan HAN, yaitu jika HTN mempelajari struktur organ negara secara statis seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitusi, dan bentuk negara. Jika HAN yaitu membahas aktivitas atau tindakan penyelenggaraan pemerintah sehari-hari oleh aparatur negara, termasuk pengambilan keputusan administrasi dan pelayanan publik. Dan yang pertanyaan yang keempat yaitu penjelasan keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu di daerah dapat mengatur urusan sendiri sesuai potensi lokal, mempercepat pembangunan dan memperpendek jalur birokrasi. Contohnya seperti Kota Surabaya mampu mengelola transportasi publik dengan sistem yang efisien karena otonomi daerah. Kelemahannya yaitu rentahan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan daerah serta ketimpangan antar daerah. Contohnya kasus korupsi kepala daerah di beberapa provinsi seperti di Papua dan Sumatera Utara. Dan yang kelima, pertanyaan yang kelima yaitu menjelaskan kebebasan bentuk perkumpulan. Kebebasan bentuk perkumpulan sudah terpenuhi, contohnya banyak seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik. Dasar hukumnya saya menemukan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang B, kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat yaitu sudah ada, meskipun dalam praktiknya kadang masih dibatasi. Dasar hukumnya pasal 28E Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang C yaitu hak suara dalam pemilu. Hak suara dalam pemilu itu sudah terpenuhi. Rakyat memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu langsung setiap 5 tahun. Dasar hukumnya pasal 22E Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.